Allah, menjauhi larangan Allah, itu disebut muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Almarhum guru sakumpul ini mendefinisikan atau mengartikan takwa itu berbeda dengan yang ditakrifkan di dalam kitab. Kalau di dalam kitab pengertian takwa adalah imtisalu awamirillah wajitinabu nawahihi, itu dalam kitab. Adapun ta'arif atau definisi guru sakumpul mengenai takwa, takwa itu jahidin talabul ilmi wal amalu bihi, yaitu menuntut ilmu agama serta mengamaliyahkan ilmu agama tersebut. Nah, ini takwa jahidin. Kenapa beliau mendefinisikan, mentakrifkan demikian? Karena bagaimana kita bisa tahu apa saja yang diperintah oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah, mun kadang melewat jalur menuntut ilmu dahulu. Udah tahu kita napa nang diperintah Tuhan, napa nang dilarang Tuhan, mun kadada kita nih beisi ilmu. Makanya talabul ilmi, tuntut ilmu wal amalu bihi, kemudian dia mengamalkan dengan ilmu tersebut, maka inilah hakikat daripada takwa kepada Allah. Jadi wali-wali Allah tuh kadada nang jahilnya alim berataan, beramal ibadah berataan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ada 3 ciri wali Allah Ta'ala itu. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan 3 ciri juga tadi. Yang pertama ialah tidak pernah merasa takut. Yang kedua tidak pernah merasa duka cita. Yang ketiga beriman serta bertakwa kepada Allah. Kemudian di dalam hadis Rasul menyebutkan 3 ciri wali Allah Ta'ala. Yang pertama Rasul menyebutkan mattakhadallahu waliyan jahila. Allah kada akan melantik seorang wali, kada akan menjadikan seorang wali nang jahil tentang agama. Pasti orang nang jadi wali itu alim. Ada nang jahilnya. Jadi mun kita nih hendak jadi kekasih Allah, hendak jadi wali Allah, tahapan pertama yang kita lakukan itu adalah belajar ilmu agama. Tuntut ilmu agama. Rasul mengatakan mengenai pentingnya menuntut ilmu agama tuh, jar Nabi, saya ti zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullah bithalati baliyatin ulaha ayyarfa'allahul barakata min kasbihim wathani yusallitullahu alaihi sultanan zalima wa thalith yakhrujuna minad dunya bighairi iman au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan pentingnya menuntut ilmu. Kata Rasulullah, saya zamanun ala ummati, akan datang suatu masa, suatu zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama, yang mana pada masa tersebut, pada zaman tersebut, yafirruna minal ulama, mereka lari daripada para ulama dan fuqaha. Kada hakun lagi hadir di majelis-majelis ilmu, kada hakun lagi datang di pengajian-pengajian agama. Majelis banyak di mana-mana, cuma kada mau hadir. Di langgar orang membuka pengajian, di masjid ada, di majelis ada. Cuma nang di kampung ni kada mau hadir. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka tidak mau menghadiri majelis ilmu, kada hakun menghadiri majelis yang dibacakan di dalamnya 3 pak ilmu, yaitu pak ilmu tauhid, ilmu fiqih dan tasawuf. Indah belajar itu. Ada kina masanya ya Rasulullah nitu nah. Pabilakah kada tahu kita, wallahu a'lam. Allah aja nang tahu. Akan datang suatu masa kepada umatku, yang mana pada masa itu mereka menjauh daripada majelis ilmu, tidak mau hadir di majelis ilmu, fayabtaliyahumullah bithalasi baliyat,
maka Allah turunkan 3 bala kepada mereka itu. Satu negara tidak mau hadir di majelis ilmu, maka negara itu dituruni oleh Allah bala. Satu kampung tidak mau hadir di majelis ilmu, maka kampung itu dituruni oleh Allah bala. 3 bala Allah turunkan kepada negeri tersebut, kepada daerah tersebut. Yang pertama, ayyarfa Allah al-barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan daripada usaha-usaha mereka. Sugih, tapi kada tapakai gesan agama. Sukses, tapi kada mau untuk dipakaikan kepada bidang akhirat. Rumah ganal, harta banyak, mobil banyak, tapi kada ada mobilnya nang dibawa ke majelis taklim. Harta banyak kada mau dipakai untuk bersedekah. Rumah ganal kada mau untuk menjamu tamu dan lain sebagainya. Allah kada ma'andaki keberkahan di dalam usaha mereka. Yang kedua, wa yusallitullah alaihi sultanan zalima. Allah jadikan pemimpin di negara atau di daerah tersebut zalim. Kenapa? Sebabnya karena kita sebagai rakyatnya ini, masyarakatnya ini menjauh daripada para ulama. Jadi mun hendak negara kita dipimpin oleh orang-orang yang adil, hendaklah masyarakatnya itu kompak menuntut ilmu agama, menghadiri majelis-majelis pengajian. Nah, maka Allah karuniakan dalam itu negeri pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil, berkah mereka itu menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar daripada dunia tanpa membawa iman di dalam hati mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah ini nang bahaya kita. Amun kita janabi meninggal dunia, masih aja ada iman di hati. Walau sekecil zarrah, sekecil alar semut, ada iman di hati. Salawas-lawasnya kita dalam neraka pasti tak keluar aja. Nang jadi bahaya itu, di hati kita sudah kada ada lagi iman. Nah ini nang bahaya. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar daripada alam dunia ini, meninggal dunia tanpa membawa iman. Nah ini nang kita haya akan benar. Kalau pina anak kita, kalau pina bini kita, kalau pina kuitan kita, kalau pina diri kita, kada menuntut ilmu agama, lalu Allah takdirkan mereka tergolong orang-orang yang su'ul khatimah. Kita kada hendak itu. Jadi bawai mama abah, mun ada bisi mama abah, bawai ading kakak, bawai bini, bawai anak ke majelis-majelis ilmu. Harapan apa? Supaya mati beriman nang sampurna. Itu aja tujuan. Bini beriman, anak beriman, saurang beriman, kuitan beriman. Apa lagi? Jadi ya Rasulullah, tuntutlah ilmu walau bisin, walaupun ke negeri Cina. Kan negeri Cina ya tuh kita cari ilmu. Apalagi nang parak nih. Mulai blok situ kan misal berjalan ke sini parak banget. Rasulullah menyuruh tuntutlah ilmu walaupun ke negeri yang jauh, ke negeri Cina. Itu disuruh oleh Nabi. Nah ini pentingnya kita menuntut ilmu. Orang yang berilmu itu dilebihkan oleh Allah daripada orang yang ahlul ibadah. Di mana lebihnya orang yang berilmu itu daripada ahli ibadah? Pada hari kiamat kena, maka dibangkitlah manusia nih mempertanggungjawabkan jawab amal ibadahnya, mempertanggungjawabkan pekerjaannya ketika hidup di dunia. Ada yang dibangkit tuh kena ahli ibadah. Allah menyuruh kepada ahli ibadah, wahai ahli ibadah, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Disuruh Tuhan masuk ke dalam surga. Sebab ibadah yang dia kerjakan. Kemudian Allah bangkit lagi orang-orang yang alim, orang-orang yang pernah sewaktu hidupnya menuntut ilmu agama, Allah bangkit. Kemudian Allah katakan kepadanya, Kif, bagana dahulu, jangan masuk ke dalam surga,
ispa' li aqaribika wa talamidatika wa jiranika. Jangan masuk engkau ke dalam surga, berikanlah olehmu syafaat kepada keluarga-keluarga engkau. Berikan syafaat kepada orang tua engkau. Berikan syafaat kepada jiran engkau, orang-orang yang engkau cintai. Nah, ini kelebihan daripada orang yang menuntut ilmu agama. Mun kita nih ahli ibadah aja, ibadah aja. Alhamdulillah kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi kalau kita menjadi golongan orang yang menuntut ilmu agama, maka Allah menyuruh kita memberikan syafaat kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita punya tetangga, kita berikan syafaat kepada tetangga kita. Kita punya kerabat, kita berikan syafaat kepada kerabat kita. Kita punya istri, kita berikan syafaat kepada istri kita. Kita punya murid, kita berikan syafaat. Al-alim, orang yang alim, yashfa'u li aqaribih. Orang alim memberikan syafaat kepada kerabatnya. Wa yashfa'u li talamidatihi, dan dia memberikan syafaat kepada anak-anak muridnya. Wa yashfa'u li jiranihi, memberikan syafaat kepada jiran tetangganya. Beruntung apabila kita nih serumpun, sekomplek, satu tempat dengan ulama-ulama. Makanya kita tuh kan disuruh oleh Nabi, bila hendak beulah rumah, syaratnya aja Nabi, al-jaru qabladar. Lihati dahulu jirannya tuh jirannya siapa, hanyar beulah rumah. Apabila jirannya nih, tetangganya nih, orang-orang nang alim, bertetangga ya di situ kita. Kenapa? Karena ini membawakan keberuntungan kepada kita. Nantinya kita akan diberikan syafaat oleh orang-orang alim itu. Amun lingkungannya lingkungan nang kada sihat, lingkungan nang kada baik agamanya, jangan hendak beulah rumah di situ, walaupun harganya murah. Murah aja kompleknya di situ. Cuma tetangganya nih nang kada baik, tidak usah kita beulah rumah di situ. Walaupun larang, tapi lingkungannya itu lingkungan orang yang salih, lingkungan orang nang pak ibadah, walau larang kita tukari rumah di situ. Kenapa? Kita menghargai tetangganya. Nah, tetangganya itu. Ajar qabladar. Yang kedua, Rasul menyebutkan ciri-ciri wali Allah bahwa majabalallahu waliyan illa bisakha wa husnil khuluq. Allah kada menjadikan wali Allah itu melainkan dia bersifat dengan dua sifat. Yang pertama as-sakha, bersifat pemurah. Wa husnil khuluq, dan kada panyarikan. Pamurah. Jadi sifat pamurah ini salah satu sifatnya wali Allah Ta'ala. Pamurah harta, pamurah badan, pamurah senyum. Murah harta katuju bersedekah, murah badan katuju membantui orang, murah senyum pangurihingan lawan orang. Ini insya Allah pian hal jazaul ihsan illal ihsan. Kadada bila kita menggawi kebaikan melainkan balasannya tuh kebaikan juga. Mun pian bersedekah insya Allah Allah balas rezeki pian. Amun pian membantu orang lain insya Allah pian pun diberi juga oleh orang lain anu bantuan. Amun pian pangurihingan lawan orang insya Allah orang ngurihingi juga. Napa ya? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal kita. Amun kita nih kurihing, orang membalas kurihing juga. Mun kita marangut, orang membalas rangut juga. Mun kita bersadakah, orang pun membalas juga dengan sadakah. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal kita. Mun kita kaini lawan orang, pak orang bisa kaitu juga lawan kita. Nah, pernah satu cerita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada orang yang miskin, orang yang fakir datang kepada Nabi, lalu berpada, ya Rasulullah, napa aja Nabi, bolehkah ulun meminta sesuatu lawan pian? Jadi orang miskin nih, bolehlah ulun minta sesuatu lawan hampian. Jadi ujar Nabi Muhammad, hendak meminta napa lawan aku? Rasulullah ini orangnya pemurah luar biasa, orangnya panyadakah luar biasa, orangnya tahu pada Nabi itu pemurah panyadakah. Lalu datang kepada Nabi, ya Rasul, bolehkah ulun minta sesuatu?
Ya Rasulullah, napa nang ikam pinta lawan aku. Jadi ujar si miskin tadi, ulun ya Rasulullah hendak meminta baju jubah pian. Nang paling bagus, nang paling langkar, nang paling baik. Ambilakan ya Rasulullah baju jubah pian. Rasulullah karena sifat beliau pamurah diambilakan idin baju jubah. Nang paling bagus, yang paling mewah, nang paling bagus lah. Diberi oleh Rasulullah kepada si miskin tadi. Maka gembiralah orang yang miskin tadi mendapatkan jubah Rasulullah. Kemudian ketika sampai orang yang miskin tadi di pasar, maka si miskin ini malelang akan baju jubahnya Rasulullah. Pintar. Mun ko jual biasa aja dihidin murah harganya. Cuma mun ko lelang nih kira-kira ko padahakan bahwa ini baju Rasulullah, kira-kira banyak orang menawar harga. Nah, dalil belilang nih. Dalil orang belilang. Jadi ujar nang miskin tadi, aku memegang jubah kesayangannya Rasulullah. Aku memegang jubah yang paling bagus yang ada di dalam lemari Rasulullah. Siapa hendak manukari dengan harga tertinggi, aku jual kepadanya. Ujar si miskin tadi. Kemudian ada seorang yang kaya raya, saudagar kaya, tapi orangnya buta. Sugih tapi buta orangnya. Baisi budak, baisi pembantu. Lalu ujar nang kaya tadi, ujar nang si kaya tadi, wahai budak, ikam hendaklah ku merdeka akan. Jadi jar budak hakun bener ulun mun pian merdeka akan. Ikam bila hendak ku merdeka akan sebuting syaratnya. Napa wahai tuanku? Syaratnya ikam harus mendapatkan jubah Rasulullah yang ada di tangan orang yang miskin di pasar itu. Tuh nanang dililang orang tuh baju Rasulullah dapatakan berapa haja harganya, tawar. Bila ada orang menawar harga sekian, tinggi harga lagi. Ada orang nawar sekian, angkat harga lagi. Kayak pacara sekira ikam nang dapat. Jadi karena hendak dimerdekakan oleh tuannya, maka si budak ini pun berjalan ke pasar menawar harga jubah tadi. Walhasil jubah yang ada pada orang miskin tadi didapatkan oleh si budak karena ditawar dengan harga tertinggi. Saking tingginya harga yang ditawarkan oleh budak tadi, sampai-sampai orang nang miskin, orang nang fakir tadi jadi orang sugih. Jadi saudagar juga jadi orang nang napa aja bahasa ini tuh miliuder, jadi orang nang kaya. Daripada mahalnya harga baju tadi. Sampai jadi orang sugih langsung. Lalu buliklah si budak tadi kepada tuannya. Wahai tuan, ini ulun bawa akan sodana baju nang pian handaki. Ulun dapat dengan harga tertinggi. Lalu gembiralah si tuannya tadi, sekarang ku merdekakan engkau. Ujar si tuannya kepada budak tadi. Lalu budak tadi pun merdeka. Tapi jadi budak, merdeka sudah. Kemudian baju Rasulullah tadi dijadikan oleh si buta tadi, si kaya tadi menjadi bahan untuk bertawassul. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan dengan berkat ulun pusutakan, ulun sapu akan jubah Rasulullah ini, jubah kekasih pian ini ke wajah ulun, mudah-mudahan buta di mata ulun ini wagas. Mudah-mudahan ulun ini wagas sembuh daripada kebutaan. Dipusutlah wajahnya, kedua matanya menggunakan jubah Rasulullah, maka nang kaya membuang kalimpanan, langsung hilang penyakit butanya itu, langsung wagas, langsung bisa melihat. Nah, lalu karena gembira si buta tadi wagas dari penyakitnya buta, datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bailang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini jubah pun pian. Ulun pusutakan ka wajah ulun, kemudian buta di mata ulun ini menjadi sembuh berkat sampian ya Rasulullah. Karena ulun gembira, nah ulun sadakahakan pulang, ulun bariakan pulang, ulun hadiahkan pulang jubah nang ampun pian ini. Dan berkat sedekah, berkat sifat pamurah.
Bisakha dengan sifat pemurah dengan sedekahnya Rasulullah kepada fakir miskin, nang fakir jadi sugih, nang budak jadi merdeka, nang buta jadi sehat, dan baju nang disedekahkan oleh Rasulullah pun tabulik bahasa kawadah sidin berkahnya. Jaka kada bersedekah adalah si miskin jadi sugih. Jaka kada bersedekah adalah budak tu jadi merdeka. Jaka kada bersedekah adalah nang buta tu jadi sembuh. Kada berkah bersedekah, maka tiga orang ini menjadi sejahtera hidupnya karena berkah sedekah kita. Jadi inilah kemuliaannya sedekah. Kita bila bersedekah nu orang insya Allah tabulik juga. Tabulik. Kada dibalas Allah di dunia, di akhirat kena balasannya. Wa husnil khuluq, dan cirinya wali Allah tuh kada panyarikan. Ulun membaca di dalam riwayat-riwayat wali Allah Ta'ala, nang kebanyakannya tuh orang jadi wali itu disebabkan sifatnya kasih sayang kepada makhluk Allah. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu Allah jadikan seorang wali sebab kasih sayangnya dia kepada seekor lalat. Padahal lalat nang kada berakal dok, kada bisi pikiran dok, apalagi kita kasih sayang lawan manusia begini ya. Jadi pernah Imam Ghazali ini ketika meninggal dunia dimimpi oleh seorang ulama dok, bermimpi Imam Ghazali setelah Imam Ghazali meninggal dunia, lalu bertakun, wahai Imam Ghazali, bima niltahazihil martabah, dengan apakah, dengan sebab apakah engkau dapatkan ini kedudukan pian jadi wali itu kan apa garang? Sebabnya bi ilmika, dengan sebab pian punya ilmu kah? Ada Imam Ghazali. Bi ta'lifikal kitabkah, dengan mengarangnya engkau kitab-kitab tuh kah? Kada Imam Ghazali. Imbah pang sebab apa wahai Imam Ghazali? Jadi Jahidin pernah pada satu ketika aku mengarang kitab, aku menulis kitab, ada seekor lalat yang kehausan. Lalu kubiarkan lalat tadi sampai dia dahaganya hilang, sampai hausnya hilang, baru aku ambil tintah itu daripada tempat tintah. Jadi kada hak bamandak dulu Imam Ghazali itu mau mengarang kitab demi membiarkan lalat itu ampih daripada rasa hausnya. Kasih sayang Imam Ghazali kepada seekor lalat. Sebab inilah Jahidin aku diangkat jadi wali Allah Ta'ala. Jadi ada 3 sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, sifat wali Allah. Ada 3 sifat di dalam hadis Rasulullah yang itu menjadi karakteristik para wali Allah. Dan sifat ini dimiliki oleh almarhum guru sekumpul yang hari ini kita hauli. Ke-6 sifat itu. Guru sekumpul itu memiliki sifat yang pertama, beliau itu sakha, pemurah. Dapat dibuktikan beliau betapa pemurahnya kepada orang-orang fakir miskin. Dan beliau tidak pemarah. Dan beliau itu orang yang alim. Dan beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dan beliau tidak pernah merasakan sedih. Beliau tidak pernah rasa takut kecuali kepada Allah. 6 sifat ini semuanya dimiliki oleh almarhum guru sekumpul. 6 karakter ini dimiliki oleh beliau. Jadi kita tuh kada mudah mengklaim, memadahkan orang tuh sebagai wali Allah Ta'ala. Tuh aja wali Allah Ta'ala di situ tuh aja. Hadang dahulu oleh hati adalah 6 sifat ini lawan inya. Orangnya alim nggak kada kah? Kada alim jadi wali kada awak. Orangnya ini pak ibadah kada, dilihat kata pak ibadah juga lain wali. Jadi kita mengklaim orang tua wali, kita cek dulu 6 ciri wali Allah Ta'ala yang disebut dalam Quran, dalam hadis, bujurkah orang tua wali. Apabila ada di dalam dirinya 6 sifat ini, maka benarlah dia wali Allah Ta'ala. Nah itu. Maka di antara akhlak yang dimiliki oleh almarhum guru sekumpul ialah beliau itu selalu bersifat tawadhu daripada masa kecilnya dan bersifat humul. Arti humul itu pandai menyembunyikan segala kelebihan diri. Humul artinya beliau itu bersifat tawadhu, bersifat rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis beliau,
bahwa jar Nabi man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa bersifat rendah hati, bersifat tawadhu, Allah tinggikan kedudukannya, Allah tinggikan martabatnya. Wa man takabbara, barang siapa meninggikan diri bersifat sombong, wada'ahullah, Allah rendahkan kedudukannya. Nah, di seluruh dunia nih, nang paling rendah, dataran paling rendah seluruh dunia adalah dataran Mekah. Dataran Mekah, seluruh dunia nih. Paling rendah, Al-Quran mengatakan di dalam dunia itu dataran paling rendah adalah Mekah, adalah Baitullah. Lalu apa yang dapat kita ambil pelajaran? Baitullah itu atau Mekah itu menjadi dataran paling rendah, maka tempat itulah yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tempat itulah tempat yang paling sering didatangi oleh umat Islam. Berhaji ke situ, berumrah ke situ, beribadah ke situ. Baitullah, Ka'bah, itu dataran paling rendah. Karena rendahnya dia dimuliakan oleh Allah. Nah, demikian jualah diri kita. Kalau kita merendah diri kepada Allah, merendah diri kepada hamba-hambanya Allah, insya Allah kita akan ditinggikan kedudukan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebutkan di dalam manaqib bahwa di antara sifat karakteristik daripada almarhum guru sekumpul ini adalah sifatnya tawadhu, kadahakun bertinggi pada orang. Tawadhu. Jadi Abu Ya guru Sukri Unus itu mengisahkan di antara jahidin tawadhunya guru sekumpul itu bahari. Ini waktu guru-guru tuh, nah guru-guru Darussalam tuh hadir di satu jamuan makanan, dudukan balirit bebuhan guru Darussalam. Ini guru sakumpul tuh udah jadi ulama besar. Guru sakumpul tuh udah jadi orang yang dikenal di mana-mana. Lalu guru sakumpul ini datang membawa akan kacauan, membawa akan kobokan. Nah, diandaki Rasulullah tunggal ikungan kepada ulama-ulama, kepada guru-guru Darussalam tadi. Padahal kedudukan Hidin itu lebih masyhur daripada guru Darussalam waktu itu. Padahal pangkat Hidin lebih tinggi daripada guru Darussalam waktu itu. Tapi Hidin hakun merendahkan diri. Nah, kacauan dibawa akan Hidin, bakacau guru Darussalam. Dibawa akan pulang ke guru yang lain, bakacau pulang. Sampai saliritan dah dibawa akan Hidin, kacauan dah, kobokan dah. Demi sifat tawadunya guru sekumpul. Kan jadi hakun Haji Hidin marandah artinya dah. Tawadunya Sidin tuh. Padahal tinggi kedudukan Sidin. Kemudian yang terakhir beliau tuh bersifat khumul. Arti khumul ini menyembunyikan kelebihan diri. Sidin ada berisi paguruan yaitu guru Saman Mulia. Guru Saman Mulia ini paguruan oleh guru sakumpul. Sekaligus menjadi paman oleh Sidin, amang oleh Sidin. Jadi mun kita ziarah ke makam guru sakumpul, itu di makam guru sakumpul itu ada 3 makam. Betatai 3 dalam gubah. Pertama makam guru sakumpul, nang kedua guru Saman, nang ketiga guru Salman Jalil. Nah, ada guru Saman Mulia. Guru Saman Mulia tuh bahari ketika Sidin mengaji di kota Makkah, bulik ke kampung, lalu bersalamatan nih, bersalamatan apa? Nang abah nih, Haji Mulia bersalamatan. Nah, karena ikam datang di Makkah, bulik mengaji menuntut ilmu, kita bersalamatan lah. Nang baca doa salamatnya kena ikam. Makanya. Lalu mbahnya Hudah baacaraan, disuruh guru Saman ini membaca doa. Sekalinya guru Saman ini mencari buku. Jahidin adakah bukunya kok dihafal Jahidin? Padahal sing hafalan Jahidin. Menyembunyikan kelebihan diri. Adakah bukunya Jahidin? Dijulungi orang buku. Sudah bebuku, bahasa Banjarnya tuh bajuju pulang membaca. Bajuju artinya kada lancar pulang membaca. Kikisah kada lancar. Padahal saling lancaran Jahidin membaca Arab. Jadi menyembunyikan khususiyah diri nangka itu Sidin. Sampai pada akhirnya kealiman Hidin, kawalian Sidin dibuka oleh guru Hidin nang di Makkah, yaitu guru Saifullah Turki, bahwa Hidin adalah orang wali besar,
bahwa Sidin adalah ulama besar. Ketika mengaji di Mekah itu banyak ulama-ulama yang beliau mengaji kepadanya diakui kealiman Sidin. Di Makkah diakui orang menjadi orang alim. Ketika di Banjar, Sidin menyembunyikan diri Hidin, bahkan digelar waktu itu guru Saman Padang. Kenapa digelar guru Padang? Karena imbah bulik ke kampung Kamartapura, dari Mekah Kamartapura bulik, itu Hidin bagana di Padang aja. Padang tuh jadi kita ya Pahumaan. Bagana di Pahumaan, bagana di Padang. Kenapa jadi bagana di Padang? Menyembunyikan bahwa seorang ini alim, menyembunyikan bahwa seorang ini wali, kadahakun betampain orang, kadahakun pamer, kadahakun viral, kadahakun menyembunyikan diri. Nah, ini sifat juga dimiliki oleh almarhum guru sekumpul yang sekarang ini kita hauli. Jadi jar guru bakhit